Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami muliakan, alhamdulillah untuk pemateri kita, guru kami sekaligus orang tua kami Ustadz Abu Hasanuddin sudah hadir bersama kita. Yang kami hormati juga para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu. Terus kemudian alhamdulillah ini ada rombongan dari Pondok Pesantren Ibadur Rahman sudah hadir bersama kita, dan juga para santri yang kami banggakan. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, hidayah, dan dilimpahkan segala rahmatnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk kajian pada ba'da maghrib hari ini insya Allah dengan tema indah barokah bersama sunnah, insya Allah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Hasanuddin selaku ketua yayasan dan juga guru kami. Sebentar lagi akan disampaikan oleh beliau, tapi sebelumnya ada pengumuman sebelum sambil menunggu jamaah lain yang masih parkir di kendaraan di sana. Sebelum merapat ke sini ada sedikit pengumuman. Alhamdulillah, Pondok Ibnu Katsir sekarang sudah mulai membuka pendaftaran untuk santri baru. Kita insya Allah akan buka pada tanggal 1 November 2002. Mohon mungkin ada yang ingin anaknya atau cucunya atau tetangganya atau saudaranya yang ingin mondok di Pondok Pesantren Ibnu Katsir, insya Allah kita tanggal 1 sudah buka untuk program yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama adalah kurikulum tahfidz, yang kedua adalah dirosah Islamiyah, yang terus kemudian di situ ada untuk pendidikan umumnya itu setingkat MTS. Ini alhamdulillah. Terus kemudian alhamdulillah berita yang sangat menggembirakan. Alhamdulillah, ini ada salah satu pengurus di sini yaitu Ustadz Rosid. Beliau adalah asatidz juga di Pondok Pesantren Ibnu Katsir ini. Alhamdulillah, beliau sudah wisuda S2. Mudah-mudahan dengan tercapainya wisudanya beliau, mudah-mudahan apa yang beliau pelajari selama ini bisa barokah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, untuk acara utama yaitu kajian dengan tema indah barokah bersama sunnah, sebentar lagi akan disampaikan oleh Ustadz Abu Hasanuddin. Pada beliau kami persilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Aw kama qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aw kama qala Rasulullah man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Segenap dewan pembina, dewan penasehat dan pengurus pesantren Al-Quran Ibnu Katsir 4 Mojokerto, alhamdulillah sore sempat kita berdiskusi dengan Ustadz Fuad dan tim mulai jam 4 sampai maghrib. Alhamdulillah banyak hal yang kami catat, mudah-mudahan berkah selalu, dimudahkan urusannya, dan juga segenap muayyidah ya, al-hawariyun wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, selalu ada yang mengitari ya. Bahruhan, Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Insya Allah dengan semuanya. Kalau Pak Win ini sejak awal berdirinya, Masya Allah, selalu standby dimanapun, jam berapapun saya pulang itu beliau ya, luar biasa. Bahkan sempat waktu itu karena rumit menunggu sampai diantar ke Jember ya, Masya Allah, berkah selalu. Juga sudah tentu semuanya yang tidak mampu kami sebut satu persatu kebaikannya. Alhamdulillah hari ini keluarga besar Ibadur Rahman bergabung bersama dengan kami. Alhamdulillah, terima kasih. Dan anak-anakku semua yang lama kalau enggak diendang ini makin besar, makin ganteng, makin pinter, makin saleh ya, Insya Allah ya. Dan ayah dan ibu yang hari ini membersamai dan seluruh hadirin hadirat yang mungkin tidak mampu kami sebut asmanya satu persatu. Sungguh rasa syukur ini benar-benar menjadi bagian tak terpisah dari hati kami. Dari hari, waktu, bulan, betapapun amanah itu tidak semakin kecil. Kita bersyukur kepada Allah, ternyata bersama dengan waktu ya semakin banyak tanggung jawab. Masya Allah. Mari ini para pengurus-pengurus, Kang Jailan ini pengurus ini ya. Sehat kan? Insya Allah. Sehingga kita tidak kekurangan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Betapapun kita sudah sangat paham bahwa setiap syukur itu akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan ini forum kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalamah mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita berharap istiqomah di belakangnya, berusaha sekuat tenaga ya. Abdu kalau bisa gigit semua ajaran itu bin nawajid, dengan gigi geraham kalian. Karena apa? Kalau tidak begitu nanti bisa lepas dan kita bisa kemasukan hal-hal yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam waktu yang singkat izinkan sekaligus kami melaporkan dalam rangka tahaddusun bin ni'mah, karena dalam setiap cerita pasti akan ada ibrah dan pelajarannya. Ini
pekan ini sebenarnya sesi kedua saya hadir ke sini karena amanah berangkat itu hari Rabu dini hari atau Kamis dini hari. Kami sudah berangkat dengan tim ke Surabaya untuk menandatangani hibah sumur bor senilai 180 juta untuk Ibnu Katsir 2 Putri. Selepas acara jam 1 kami ke sini ketemu dengan para asatid karena harus berpisah dengan kendaraan dan harus kami pinjam kendaraan di sini. Kami langsung berangkat jam 5 sore menuju Ibnu Katsir 7 di Sragen di daerah Gemolong. Alhamdulillah betapapun masih 1-2 orang sudah mulai jalan. Kami lanjutkan sampai jam 10 baru nyampe kami di perumahan di IIBS di Karanganyar itu di jam 12 malam. Pagi kami sudah mengikuti pertemuan dengan pengajian yang unik namanya pengajian bekam. Yang ikut 60 tahun ke atas namanya bekal mati. Nama pengajiannya bekam, unik gitu, bagus. Menunya bagus. Begitu datang pertama dikasih senam, ngatur nafas apa. Setelah itu dibimbing zikir yang pendek. Setelah itu diberikan tahsin, baru dikasih makanan. Kayak gini nih sederhana, dikasih makanan, baru setelah itu diadakan kajian. Setelah selesai kajian sarapan. Jadi jasmani, rohani, ya sosial, ekonomi itu ya. Jadi sudah sangat lengkap. Ya itu menurut saya idenya sangat luar biasa dan mudah-mudahan juga bisa dikembangkan. Alhamdulillah kami 2 hari mengevaluasi program-program di sana. Kami kembali ke sini karena yang mengikuti harusnya bersama kami tadi jadi nyetir sendiri dari Solo ke sini. Jam hampir setengah jam 3, jam 1, apa mungkin jam 2-an tadi udah di sini istirahat sejenak, koordinasi dengan para asatidah semua. Artinya kalau nanti hari ini tidak halangan, insyaallah kami bertemu dengan Dewan Pembina Mbak Wahid karena di sini programnya sudah menggeliat luar biasa. Yang pertama PPDB sudah dimulai per tanggal 1 November. Yang kedua, insya Allah jika Allah mudahkan kami akan rembuk malam ini. Kita juga akan segera buka putri. Mohon doanya, ya kan? Masalah siapa yang mengolah, hafidhahnya berapa, tenang kita pikirkan. Yang penting hafid-hafid yang di sini siap untuk dinikahkan. Kok kayaknya senang kamu nak? Ya. Sambil kita nanti bagaimana program untuk aliyah, untuk SMA itu juga bisa kita lakukan. Belum lagi PR bagi para asatidah yang menurut saya luar biasa, banyak yang LDRan, ya kan, jauh sini istri di sana, oh, Masya Allah, masih bisa fokus ngurus anak-anak itu luar biasa. Padahal saya ninggalkan 4 hari gini aja rasanya sudah kurang fokusnya. Ini Ustadz Fuad ini teruji fokusnya ini. Ya, Ustadz-ustadz yang ya separuh jiwanya tidak di sini. Kita mohonkan doa mudah-mudahan perumahan imam atau perumahan dinas ini segera bisa kami eksekusi pelan-pelan. Supaya apa? Satu persatu para asatid ini bisa tenang, punya sakan, sehingga muncul sakinah. Ya, ada tempat yang mudah-mudahan berharap
Saya juga tidak tahu ini kalau PPDB tahun ini sesuai dengan harapan, kayaknya tempat ngajinya kayaknya ini kurang kayaknya ini. Gak tahu ini gimana caranya, gimana nanti kami diskusikan. Yang jelas alhamdulillah ini karunia luar biasa. Ya, karunia luar biasa. Kami di Jember juga SD sudah kelas 5. Kami harus segera buka SMP karena nggak semuanya bisa ke sini. Kenapa? Madinah yang non formal itu kemarin kelas 5 ada yang sudah dapat 26 juz dan sudah tasmi 15 juz, anak kelas 5 SD. Ya, nanti kalau masuk ke sini kan sudah selesai. Ya, bingung. Kami juga berpikir bagaimana calon ulama ini SD-nya selesai Qur'annya, selesai kalau bisa instalan yang lain selesai, SMP tinggal nginstal bahasa Arabnya, tinggal nginstal ya hadisnya. Ya siapa tahu nanti begitu SMA sudah hafalannya mungkin 30 juz, sudah punya sanad. Kalau bisa bahasa Arabnya sekaligus baca kitabnya sudah bagus dan punya hafalan, ini masih impian, paling tidak 3.000 sampai 5.000 hadis. Kalau sama insya Allah tamat begitu, mau meneruskan itu insya Allah mudah. Ya, mohon doanya. Karena ini makin lama saya lihat makin kredit ini ya, makin kredit ini kayak karena tidak nampung, karena seharusnya SMA kelas 3 itu juga buka, tapi kayaknya belum memungkinkan. Mohon doanya yang di Ngares segera bisa kami eksekusi. Oke, pelan-pelan. Jadi anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, kalian nggak usah pesimistis ya. Punya saudara banyak ya, kalau dikumpulkan kalian hampir 1.000 ya. Para asatidah sekarang 250-an. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi. Baik, ini tahaddusun bin ni'mah sekaligus laporan, karena insya Allah periode ini kami belajar untuk mengintegrasikan 3 hal. Yang pertama, integrasi keuangan. Yang kedua, kita integrasikan kepegawaian. Dan yang ketiga, kita integrasikan PPDB. Sebelum nanti kita integrasikan kurikulum. Jadi insya Allah mudah-mudahan, karena tempat jauh ini memang ya tantangan tersendiri. 3 di Jember, ya nanti muncul lagi 3 ada di sini. Ya di sini pun tempatnya juga mencar-mencar, nggak satu tempat. Ya kan, nanti ada di Malang, ada di Sumedang, ada di Sragen. Itu perlu kami pola yang bisa menjadikan semuanya terurusi dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita semua barokah usianya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa dalam menginginkan kita mohon maaf bersyukur terhadap semuanya, khususnya bagaimana kita masih sebenarnya walaupun sudah agak lewat momentum Rabiul Awal ini, tapi penting untuk kita ini sebenarnya mengikuti kembali keberkahan-keberkahan yang dijanjikan. Karena begini, kita melihat bahwa salah satu anugerah atau anugerah terbesar Allah kepada kita ini, ya tidak bisa kita pungkiri, kita ini ditakdirkan sebagai manusia. Kan Allah bebas, yakhluqu ma yasha, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah sendiri yang menentukan. Sebenarnya apa susahnya kita tidak dicipta sebagai manusia, kita jadi tumbuhan, cipta dari apa? Tapi Allah muliakan, walaqad karramna bani Adam. Kita ini ditakdirkan laqad khalaqnal
insana fi ahsani taqwim. Jadi di antara tataran makhluk Allah ini, yang pertama kita lihat ya al-jamadat, sesuatu yang keras-keras di sekitar kita. Ada batu, gunung, kerikil, tanah. Ya, tumbuh di atasnya an-nabatat atau asy-syajarat. Ya, muncul berbagai ya tumbuhan-tumbuhan dan pepohonan. Di atas itu ada al-hayawanat, ya kan? Ada hewan-hewannya, ya, ada burung, ada macam-macam hewan di situ, ya. Baru Allah ciptakan di atas itu, ya, ada khalaqtul jinna wal ins, menjadikan jin dan manusia. Lalu Allah menciptakan malaikat, dan kita termasuk ciptaan yang terbaik, walaupun wajahnya beda-beda, ya kan? Ada model Yusuf gini nih ya, ada model saya gitu, ada model yang lainnya, enggak sama ya, tapi begitulah sebenarnya. Ini luar biasa yang Allah takdirkan. Sebenarnya di antara semua makhluk itu, kitalah sebenarnya yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pengelola. Kitalah pemimpinnya. Maka Allah jelas, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Betapapun malaikat yang lebih eksis lebih dulu dan mungkin pernah melihat peradaban sejarah, ada makhluk selain malaikat yang punya kebiasaan buruk, sehingga malaikat punya data. Qalu, spontan malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Ya Allah, apakah engkau ingin menciptakan khalifah yang modelnya kayak itu? Berarti ada referensi. Yang punya kebiasaan mayyufsidu fiha wa yasfikut dima, suka merusak dan menumpahkan darah. Tapi Allah menyatakan bahwa inni a'lamu ma la ta'lamun. Termasuk kenapa orang-orang yang seperti ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada kaum yang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa, di antaranya adalah anzalat alaihimus sakinah. Yang pertama, turun ketentraman. Makanya kalau anak-anak ini tidur sebelum selesai pengajian, itu ketentramannya udah bagus, ya kan? Itu kan sudah mulai gini-gini nih, sedang mengejar ketentraman. Dan memang tidak ada tempat yang paling tentram kecuali masjid. Di mana datanya? Lihat sholat Jumat. Di rumah nggak bisa tidur, begitu masuk masjid, khotib belum naik sudah tidur. Khotib turun tidak sadar, waktu qomat dibangunkan, masya Allah, setelah salam langsung pulang. Itu kalau tidak di masjid tidak bisa. Maka di masjid itu enak, sendenan titik, liar, hilang. Ya, anzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyah. Ghasyiyah itu kata indah, ghasyiyah itu. Ar-rahmah, kasih dan sayang. Kayak gir itu dengan rantai, kalau kurang ulinya gimana? Kemeratak. Retak bunyi. Nah, pertemuan gir dan rantai itu yang bunyi itu karena kurangnya pelumas. Sama. Kalau anak-anak ini sudah banyak bunyinya, ini kurang perhatiannya. Suami dan istri kalau sering bunyi itu kurang pelumasnya. Nah, pengajian begini ini akan dighosyah, akan dilumasi kembali, sehingga yang bunyi sebelumnya jadi
Diem. Ya, wa ghasyiyahumur rahmah. Dan kenapa disebutkan wa dzakarahumullah fiman indah? Disebut nama kita dengan bangga di sisi Allah ya di depan malaikat. Kenapa? Lihat tuh. Ulan tuh. Lihat. Sama namamu siapa, Nak? Fatan. Tuh, lihat Fatan. Yang kamu dulu sempat mengatakan ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ndak bener tuduhanmu tuh, duduk di situ pengajian mengagungkan namaku, hafal Quran. Tuh, lihat. Tuh, lihat. Tuh, lihat, sekedar memberitahu kepada para malaikat bahwa ini makhluk luar biasa. Makanya kemudian dibuktikan oleh Allah dengan cara wa'allama adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma in kuntum. Apa jawaban malaikat? Memang bekal utama khalifah itu adalah ilmu. Maka beruntunglah kalau menjadi manusia ya, ditakdirkan jadi khalifah dan syarat utamanya punya ilmu. Maka kemudian disebutkan di ayat itu dengan sungguh-sungguh malaikat mengatakan qalu subhanaka la ilma illa ma 'allam innaka antal alimul hakim. Makanya kemudian Nabi Adam diuji, diverifikasi. Kalau kamu bisa, ujian. Sama, ini nanti kalau namanya hafal Quran harus siap diuji. Duduk satu-satu, MHQ, istamir hadilah ya. Harus gitu. Adam juga begitu. Begitu teruji, maka diberikan apresiasi. Apanya? Ilmunya. Dengan menyatakan wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu Nah, makanya kalau ada orang nggak mau mengapresiasi ahli ilmu itu biasanya bangsanya iblis. Karena iblis mengatakan wastakbaro, karena gila, nggak mau mengapresiasi. Akhirnya alasannya macam-macam, emosional. Ketika ditanya di tempat lain, qala ya iblis ma mana'aka alla tasjuda li amartu, kenapa kamu itu nggak mau sujud ketika aku perintah? Jawabannya qala ana khairum min, udah gak emosional. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya begitu. Ini artinya manusia dan alam semuanya dicipta untuk kita. Dan kita manusia makhluk yang terbaik. Pertanyaannya adalah, apa artinya alam ini? Apa artinya kita ini bila imanin? Ayo. Apa artinya kita ini tanpa ilmu, tanpa iman? Nggak ada artinya. Kita dapat benar-benar apa sih artinya keberadaan kita, keberadaan. Kalau jelas, kalau alam ini sudah ditakdirkan oleh Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Apa yang di bumi untuk kamu? Apa saja yang di bumi itu untuk kamu? Saya ingin tanya, mangga ini ditumbuhkan oleh Allah untuk mangga sendiri apa untuk manusia? Oh, kadang belum jatuh dirontokan. Iya kan? Belum waktunya jatuh dilempar. Apa dia konsumsi sendiri? Enggak. Mangga itu mau tumbuh di situ dengan warnanya dan rasanya supaya dia bisa menservis kita. Bukan cuma satu, banyak jenisnya. Ada mangga apa saja di sini? Ada gadung, amhyong, ya, ada podang, lembok. Mana lagi? Tuh. Coba itu lembaran
Di lembar terakhir surah Yasin, ada yang sudah sampai belum? Awalam yarau anna khalaqnas samawati. Khalaqna mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Suruh miliki, bukan cuma di ini, tapi miliki. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Iya, ditundukkan untuk kalian. Sapi itu diciptakan bukan untuk sapi, tapi untuk kita. Makanya sapi nggak bisa menjuduli sendiri. Sapi ditaklukkan manusia, maka dari ujung kakinya sampai ujung mulutnya sampai ujung ekornya ada judulnya dan ada menunya. Untuk siapa? Untuk kita. Ayam saja dia kadang makan bulir padi, kadang makan beras. Tapi manusia makan berasnya dan makan ayamnya. Kan kejam. Kadang dimodifikasi. Kadang dia juga makan sayur-sayuran. Kalau manusia ya makan nasinya, makan ayamnya, ya makan. Nah, tuh. Berarti sebenarnya ayam sayur dan untuk siapa? Untuk manusia. Buahan durian itu mulai dari yang biasa, musangking, montong, untuk siapa? Untuk tupai? Enggak. Tupai itu hanya melobangi 1-2. Sisanya mbah tupai. Tupai ndak sireng itu. Makanya kalau bajing itu, tahu bajing ya? Kalau bajing itu apa ya? Tupai ya. Bajing itu kalau ngambil kelapa, katakanlah 1 bulatan besar itu, 1 tandan, paling yang dilobangi 1. Tapi kalau bajingan, apa mana tengik mana? Wah, itu. Iku bukan cuman 1, tapi benar. Hari kita lihat, maka semua itu telah ditundukkan. Maka kita diajari subhanalladzi sakhkhara lana hadza, kan itu. Wa kunna lahu muqrinin. Jelas itu. Bahkan air pun itu ditundukkan. Ya ardu bala'i wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma', gitu. Coba. Air itu untuk air apa untuk kita? Minum, sebagian diminum, sebagian dibuang. Buang air dong. Sebagian untuk mandi, sebagian untuk berenang. Loh, kalau kamu datang ke kolam renang tidak ada airnya, tidak bisa. Iya, ikan-ikan yang ada di dalam air itu senang kalau ketemu air, tapi dia tidak bisa menikmati airnya karena ikannya ikan yang bagus dilihat oleh manusia, ikan yang gemuk disembelih oleh manusia. Habis dilihat bosan, dipanggang. Yang lebih parah itu ayam itu. Ya Allah, sudah dirinya habis, sak bulu-bulunya habis itu. Kalau nggak dibikin itu apa namanya, kemoceng, buat gini. Sak daging-dagingnya habis, apalagi di pesto. Sampai sak telur-telurnya itulah habis. Sak kotorannya juga dijual. Manusia dasar. Coba. Maka kita ini raja. Di hutan itu ada lion. Tapi ketemu manusia, mundur. Walaupun dia punya taring, perbanyak taringnya, jangan cuma 2, pasang semuanya taring. Manusia pakai taring besi. Begitu menyeringai, itu giginya dipagar besi itu. Kalau tidak manusia. Coba,
Mana sekarang yang nggak ditaklukkan oleh manusia? Gajah segitu gedenya habis kena manusia. Kadang gajahnya masih hidup, gadingnya sudah diambil. Yang lebih parah itu saya pernah melihat badak. Badak itu sudah kulitnya tebel, gak ada yang berani. Dibius sama manusia, diambil culanya. Kalau dia bisa ngomongan, paling orang ajar ini. Diambil alon-alon. Kan habis dia. Coba. Tapi ingat, kita ini tidak akan punya makna dan arti satu tanpa keimanan. Makanya kalau iman sudah tidak ada, ilmu sudah tidak ada, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Apa kata Allah? Ulaika kal. Maka orang menyebutnya manusia itu al-hayawatun natik. Saya ingin kembalikan lebih jauh ke belakang. Jadi sebenarnya yang paling penting dari semuanya ini apa? Apakah gunung? Gunung itu kalau nggak ada manusianya nggak ada artinya. Apalagi ada gunung yang indah tapi manusianya picek. Indah sekali gunungnya, terus gini. Mana? Apa artinya? Makanan enak, itu kan kata manusia. Begitu manusianya sakit tipes, semua makanan gak enak. Apa enaknya duduk di lantai yang datar kalau udunan besar? 3. Tapi ingat, kita ini tidak akan arti. Gunung gak ada artinya tanpa kita. Sayuran kalau gak dikelola kita, mohon maaf, gak ada maknanya. Semua yang di sekitar kita tergantung kita mengelolanya. Tapi kita sendiri ini tidak akan punya makna dan arti dengan semuanya tanpa iman. Makanya Allah jelas dalam surah Yunus itu, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Apa makna fadlullah? Yang saya lihat di At-Tabari, fadlullah yang pertama adalah al-Islam. Yang rahmatullah itu adalah Al-Quran. Makanya rahmatullah ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Coba kalau mau merenung, ya, anak laki-laki kayak gini nih dengan wedus laki-laki, kira-kira larang mana? Yang nggak bisa dibandingin lah hewan sama manusia. Tapi lek podo-podo gendeng, lebih makna mana? Lebih berharga wedus. Karena kalau wedus gendeng dibeleh sah, ditongseng enak. Ya, tapi kalau gini terus dibeleh, masalah. Tiba-tiba makanan itu semuanya dihabiskan tanpa permisi, masalah. Makanya kembali kepada sisi sini, apa sebenarnya? Tapi saya cenderung juga dengan apa yang disampaikan Ibnu Abbas. Siapa fadlullah? Siapa? Ada yang mengatakan fadlullah itu ilmullah. Tapi bisa dirujuk. Kita ini karena iman, karena Islam, dan karena Quran. Pertanyaannya, seperti Ibnu Abbas katakan, mungkinkah kita bisa tahu Islam? Mungkinkah kita dapat iman? Mungkinkah kita itu dapat Quran tanpa Nabi? Mungkin tidak? Mungkin tidak? Mungkin nggak kita ini dapat hidayah, dapat iman, dapat ilmu yang membuat nilai kita ini tambah, punya makna, punya arti? Kita adzan dulu, ya. Enak adzan. Kita lanjutkan setelah adzan. Ya. Mana ini? Ayo saya. Ya. Ayo saya.
Baik, supaya kita bisa melihat sistematika ini bisa mudah kita pahami, satu ilustrasi yang coba kita pahamkan. Kalau kita sedang melihat orang melakukan walimatul arush, biasanya kita dapati apa saja? Sedang pernikahan gitu itu. Biasanya apa? Ada tenda? Ada. Biasanya ada hiasan kuade? Ada. Selain itu, kursi-kursi, kue-kue, undangan, bahkan semua yang ada potensinya dikeluarkan, ayamnya sampai disembelih, sapinya kadang juga ikut disembelih, tetangganya diundang, kelapanya diturunkan, yang sebelumnya nggak ada. Saya ingin tanya, mana yang paling penting dari itu semua? Tuh, mantennya. Betul. Apa yang menjadi sebab utama itu ada dan punya makna? Bisa saja loh, jenengan masang tenda di depan, paling orang bilang, ngapain Pak? Ya pasang aja. Dian. Iya kan? Paling bawa, saya mau ngasih kuade di depan. Ngapain? Ya enggak ada ya, kuade aja. Iya, gila orang ini. Iya kan? Coba. Yang inti itu adalah pengantinnya. Pengantin itulah alasan utama adanya saksi, adanya akad, adanya mahar, adanya ya, kemudian lebih luas ada terop, ada undangan, ada makanan, ada macam-macam. Apa artinya semua itu tanpa pengantin? Ada artinya? Nggak ada artinya. Itulah kenapa, apa artinya kita, apa artinya harta kita, apa artinya anak-anak kita ini, apa artinya sawah kita, apa artinya Tegal luas kita. Satu, tanpa Islam, tanpa iman, tanpa akhlak. Tapi ingat, itu semua nggak mungkin didapat kecuali dengan Rasul. Kalau nggak ada Rasulnya, kita dapat itu semua enggak? Berarti yang paling inti ya Rasul. Dari mana kita melihatnya? Ya dari Allah hadiahkan kelahirannya Rasulullah.
Makanya disebutkan di situ salah satu maknanya fadlullahi wa rahmatuhu. Ibnu Abbas mengatakan biwiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bumi ini semua ada artinya karena Nabi itu. Manusia ini ada artinya ya karena Nabi itu. Harta kita ada artinya karena Nabi. Coba sekarang kita tahu konsep zakat dari mana? Kita tahu konsep halal dan haram dari mana? Dari Quran. Kalau tidak dari Quran, dari sunnah. Sunnah dari siapa? Kembali lagi karena ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada bagindanya, ya kita nggak dapat itu semua. Berarti wekmu, wekku, wekku, wekmu. Komunis kita. Atau kita bukan komunis, wekmu, wekku, wekku, wekku dewe. Apa itu? Hah? Kardiman. Iya, nggak akan ada hak macam-macam, nggak ada. Ini saja kalau bukan karena tahu ada syariah nutup aurat, ini nggak ada yang bisa, mohon maaf, bikin macam-macam kayak gini. Maka karena kita tahu dalam syariah itu, ya bahwa aurat lelaki itu baina surah wa rukbah, akhirnya kita menutup aurat. Kalau enggak, ya mungkin masih kayak orang wamina, auratnya hanya ditutup pakai koteka, dan lebih parahnya dibawa ke Jawa, kemudian dijadikan pajangan, oleh-oleh dari wamina di sini koteka. Orang-orang kita dahulu di zaman itu, zaman Islam belum datang, apa pakaian mereka? Rata-rata lepas mereka ke atas. Budaya Jawa, adikan, adikun, adikuno. Yo bandaku yang ngono. Sembarang kali. Kita tahu tata krama, kita tahu caranya apa dengan baik dari mana. Ya dari semua aturan itu kalau nggak ada Rasul, nggak dapat. Anak jadi soleh itu kan konsepnya Quran. Diceritain waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bigulamin. Itu kan konsepnya Quran. Lele kayak Qurannya kan garo. Bagaimana anak mau hormat sama orang tua kalau Quran nggak ngomong wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini. Kalau enggak jambal nang bapak. Kenapa ada larangan? Karena Quran datang kepada Nabi. Kalau enggak ada Nabi, enggak dapat itu semua. Itulah kenapa hidup kita jadi barokah, hidup ini jadi indah dan punya makna, itu karena sunnatullah wa sunnatun Nabi. Maka kata Allah, fabidzalika, oleh sebab itulah kamu bersenang-senanglah, bersyukur-syukurlah, karena itu semua lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Apa punya harta semua, kalau cuma harta itu menjadikan kita makin menderita. Kita bisa berjarak dengan harta yang baik kan karena memang ada juhud, ada zakat, ada sedekah, ada infak, semuanya diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatal araq." Rasulullah itu ngajari kita apa saja, sampai urusan ke belakang saja diajarin. Bagaimana bikin toiletnya, bagaimana cara buang kotorannya, bagaimana cara masuknya, ada SOP-nya semua, bener nggak? Kalau mau masuk kaki yang mana dulu? Kaki kiri keluar. Kalau kebelet, iya. Pokoknya kita ini tanpa Nabi itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Semua harta, semua apa di dunia ini nggak ada, karena semuanya halikun illa wajha, dan pada akhirnya akan akan dihancurkan. Maka orang kafir selalu mengatakan
Kalau enggak saya jadi debu saja. Wa yaqulul kafiru ya laitani. Abu Bakar mengatakan, ya laitani toiron. Kok enggak saya jadi burung aja lah, biar makan sana makan sini. Setelah itu satu periode selesai, enggak ada hisab lagi, tanpa takut dihisab. Kenapa kita tahu dunia? Kenapa kita tahu akhirat? Kenapa kita hati-hati? Semua konsep hidup kita A sampai Z itu sudah dituntun oleh baginda Rasulullah. Jadi nggak ada hidup barokah, hidup sakinah, mawaddah, warohmah kalau nggak pernah kenal Nah ini gini nih, kalau kenapa hari ini semuanya dapat keberkahan? Karena salah satu keberkahannya adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Nah, kamu akan diberkahi hidupnya. Karena apa? Kamu dapat warisannya Nabi. Taraktu fikum amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Sudah jelas, kamu tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah risau, tidak pernah galau. Kamu pernah risau enggak? Sedih. Kenapa sebabnya? Pasti karena kamu mikirkan orang yang gak mikirin kamu. Iya kan? Nabi Allah sudah ngasih tahu, balaman aslama wajhahu lillah. Apa-apa itu tata niat. Maka dalam Arba'un Nawawi disebutkan innamal a'malu wa innamal likulli imrin man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Oh, hafal juga. Aw imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Saya ingin tanya, kamu kesini ini karena dipaksa Ustadz apa karena cari keridhaan Allah? Kamu kesini karena Allah atau karena tadi dipaksa sama Ustadz? Ayo nanti pengajian datang Ustadz Abu gitu. Kenapa kecewa? Karena yang kamu harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, karena tidak berharap kepada Allah. Nggak ada tentramnya hati. Tentramnya hati itu bersama Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Gak bisa sudah. Kalau orang ingin cari tentraman selain itu, dia akan menemukan fata morgana. Dia seperti melihat air, tapi begitu didekati, ternyata panas yang masih menjadikan haus. Ada orang yang menyandarkan, oh sukses itu kalau hartanya banyak. Benar tidak? Dikejar hartanya ke sana kemari, makin banyak hartanya, makin jelebut, makin tidak karu-karuan. Tapi coba orang-orang tertentu yang benar-benar sudah bisa memanage, oh subhanallah, tentram hidupnya, nyaman kehidupannya. Ya, makanya saya sampaikan, kami tegaskan, maka tidak ada kebenaran, maka wajibuna, maka tugas utama Nabi dan Rasul itu adalah yang pertama adalah ma'rifatul khaliq, bagaimana menjelaskan keberadaan Sang Pencipta. Makanya kita jadi benar memahami Allah itu karena adanya Rasulullah. Yang kedua, ibadatul khaliq, bagaimana kita ini beribadah kepada Allah. Kalau nggak ada Nabi, kita nggak benar. Coba lihat orang Irian Jaya, dia ritual juga. Tapi kalau sudah ritual, mereka nggak pakai, mohon maaf ya, nggak pakai pakaian lengkap, mereka nggak harus wudhu, mereka muter sambil bunyi. Coba lihat, hampir semua orang primitif rata-rata. Gitu. Itu apa? Ya, itu apa? Kenapa mereka begitu? Karena mereka tidak ada bimbingan. Nah kita manggil saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar aja itu nadanya ada patennya, ada sanatnya sampai ke baginda Rasulullah. Ngimami ada Fatihah, Fatihah ada tajwidnya, ada sanatnya sampai kepada Rasulullah.
Rasulullah. Makanya nggak boleh pisah, lagu-lagunya nggak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang sudah ada, kecuali sholawat. Sholawat memang ada sanadnya, tapi boleh yang tidak, mohon maaf, mengikat dengan lagu tertentu. Kalau yang di sini Allah dibuat lagu nggak standar, nggak bisa. Semuanya ditata dengan baik. Bermuamalah kita ditata, bagaimana mata kita ditata, hati kita ditata, semuanya ditata. Tidak ada keteraturan, tidak ada keindahan, tidak ada kenyamanan kecuali dibersamai oleh sunnah-sunnah Rasulullah. Masalahnya banyak kita nggak tahu SOP-nya, itu persoalannya. Sehingga sakar PDW. Maka hidup barokah yang isinya di dalam barokah itu sakinah, yang di sakinah itu dipecah ada mawaddah warahmah, itu konsepnya dari baginda Rasulillah. Oh, saya pengen sakinah tapi nggak melalui cara Rasulullah, ya nggak bisa, nggak nemu jalan. Ini pentingnya supaya kita benar-benar mensyukuri kita sebagai manusia. Kita disuruh menikmati alam raya, tapi lebih dari itu kita dikasih ilmu dan iman melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu kalau bukan karena Rasulullah, kita nggak punya akhlak. Jenengan lihat hari ini. Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu. Nah, perintah makan aja kulu jelas ada minat thayyibat. Pernah jalan-jalan ke Tumohon? Pasar ekstrim. Di Manado, tepatnya di Tumohon. Nanti apa yang dijual di sana? Tekos sih loh. Tekos. Bakar. Ikan apa kok ikan masih? Ular piton gede-gede itu. Dipengkeli, keng. Anjing nyering ini. Rica-rica. Bahkan ada sup kelelawar. Ada sup serangga. Ada kulit babi crunch. Nah, kita tahu dari mana gitu-gitu itu kalau nggak dari Nabi. Coba lihat cara menyembelih, lihat ke Toraja. Begitu cara nyembelihnya, mohon maaf ini, kita nggak akan merendahkan siapapun, ngapunten. Tapi kalau kita lihat bagaimana Nabi menyembelih, perintahnya sangat jelas. Coba kalau lagi upacara Toraja, lalu kerbonya kemudian diangkat, dinaikkan ke atas, mohon maaf, alat penyembelihnya sudah begini-begini. Sambil musik, terus ditebas, cas, dan belum langsung mati. Padahal gimana kata Nabi? Bahkan kalau tahu di beberapa matadors di Spanyol, ngapain dulu? Tarungkan dulu, kadang tusukin dulu, baru mati kehabisan darah. Bahkan ada yang ngeri-ngeri, tidak tahu dari mana, alat sembelihannya besar, kambingnya masih begini, dipenggal satu, deng, langsung hilang kepalanya. Coba lihat, kata Nabi, ya pertajam sembelihanmu, perbaiki dabihahmu, maka harus ditali, dikasih sayang, dan mohon maaf ininya disembunyikan. Nyembelih kalau bisa nggak kelihatan yang lain aja,
Itu namanya nggak berperi kehewanan. Urusan kayak gitu loh. Itu Rasulullah sampai seperti itu. Bahkan ada onta yang tiba-tiba dia berdiri menangis menghadap Rasulullah hanya karena di dalam dirinya itu ada beban lebih. Maka Rasulullah mengatakan, siapa pemilik onta ini? Saya, Rasulullah, kurangi bebannya. Sampai seperti itu. Ya, akhlak. Ya memang jelas itu. Ya, sudah akhlaknya akhlak yang sangat luar biasa. Nah, tinggal kita ini mau mengcopy apa tidak. Oke, mudah-mudahan dari sini satu frame ini muncul, kita bersyukur atas semuanya itu, karena tanpa Rasulullah, tanpa iman, tanpa Islam, tanpa Quran, kita ini tidak akan punya makna dan arti. Sebagaimana tanpa pengantin, meja-meja dan kursi nggak ada artinya, kuade juga nggak ada artinya, terop-terop nggak ada artinya, karena nggak ada pengantinnya. Maka Rasulullah disebut ya arusyal khafiqaini. Kenapa arus itu? Iya, pengantinnya memang. Pengantinnya dunia akhirat itu siapa? Nanti, ayo, pengantinnya dunia dan akhirat nanti siapa? Coba, siapa yang paling menarik nanti di akhirat? Nabi Adam saja suruh ngasih syafaat, lari. Maaf, saya nggak dikasih. Semua Nabi nggak ada, larinya ke siapa? Wa kaifa yuhakkimunak. Ya, ada juga ayat, insyaallah Rasulullah sampai menangis itu. Wajibna bika ala haula'i syahida. Gimana kalau Nabi itu suruh benar-benar menyaksikan semuanya? Maka faquli malu fasayarallahu amalakum. Siapa yang lihat selain Allah? Wa rasuluhu wal mu'minun. Begitu nanti, mohon maaf, di alam sana yang kita tunggu-tunggu cuman Rasulullah. Karena apa? Bapak ibu itu sudah pisah. Sejak kapan? Sejak Sohoh. Fa idza ja'atis Sohoh. Apa? Yauma yafirrul wa ummihi. Terus? Kenapa sebabnya? Likulli mri'in yauma idin. Tuh, karena bingung, masing-masing itu bingung. Bahkan wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an tsumma yunjihi kalla. Itu semuanya habis semua. Karena masing-masing bingung. Siapa yang dicari? Anak ngomong, "Pak, maaf Pak, saya nggak bisa apa-apa, saya belum tentu selamat." Gimana ini? Gak bisa, ini gak bisa. Siapa yang ditunggu? Syafa'atul udma. Siapa? Inna a'tainakal kautsar. Sampai Rasulullah mengatakan, aina ikhwani, katanya. Aina ikhwani, aina ikhwani. Lalu kemudian sahabat mengatakan, alasna ikhwanukum ya Rasulullah. Mana saudara-saudaraku itu? Katanya. Sahabat mengatakan, alasna ikhwanukum ya Rasulullah, bukankah kami ini juga saudaramu? La, bal antum ashabi. Kamu itu sahabat-sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah? Seakan-akan kau melihat jauh, itu menjelang-jelang akhir wafat. Siapa mereka? Mereka itu dikatakan. Mereka itu jauh, mereka nggak menyaksikan Quran turun, Jibril datang, mereka nggak menyaksikan itu. Siapa ikhwanukum? Manhum ya Rasulullah, yang kau rindukan hari ini? Hum. Mereka itu orang yang senantiasa mencintaiku, senantiasa merindukanku, walaupun tak pernah bersua denganku. Lalu sahabat masih tanya, bagaimana ya Rasulullah engkau mengenali mereka? Ghurran muhajjalin. Bukankah manusia nanti jadi satu di mahsyar? Maka katakan, aku melihat dari bekas-bekas air wudunya yang bercahaya. Maka mungkinkah aku lupa terhadap kuda zebra di antara kuda-kuda hitam?
maka akan kutemui mereka satu persatu dan aku berikan air telaga Kautsar itu kepadanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita ya. Mudah-mudahan kita ya. Makanya kalau wudu yang sempurna nak, ya ini biar ini terang semuanya. Ya, yang sempurna. Nanti Rasulullah datang kepada kita, Masya Allah kasih. Insya Allah berkah. Mudah-mudahan gurun muhajjalin kita dirindukan oleh baginda Rasulullah, dan hanya baginda Rasulullah kelak yang akan merindukan kita. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan kita makin bersyukur dan memaknai setiap kehidupan kita kelak di dunia hatta akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan kita sudah diberikan pelajaran yang luar biasa oleh Ustaz Abu Hasanuddin Al-Hafidh. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita serap, bisa kita pelajari, dan yang paling penting kita amalkan sehingga hidup kita menjadi barokah dunia akhirat. Yang terpenting lagi, bagaimana di sini kita hidup dengan tuntunan Quran dan Sunnah melalui apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekian dulu untuk kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah dulu. Terus kemudian baca doa kafaratul majelis. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.